Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, kita lanjutkan syarah zikir ba'da shalah. Tadi sudah dijelaskan Allahumma antas salam. Wa qawluhu, paragraf keempat ya. Wa qawluhu wa minkas salam, ay annas salamata minal mahalik innama turja wa tustauhiba minka wahdak wa la turja min ahadin siwak. Wa hadha mustafadun min uslubil hasr fi qawlihi wa minka ay wahdaka duna ghairika. Wa minka salam, dari engkaulah keselamatan. Jadi salam di sini keselamatan. Kalau Allahumma antas salam, salam di sana tadi nama di antara nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kalau assalam di sini keselamatan. Wa minka assalam, dari engkaulah keselamatan. Maksudnya keselamatan minal mahalik, dari segala macam kebinasaan. Mahalik jamak dari mahlak. Mahlak itu kebinasaan, dari halaka. Keselamatan dari setiap yang membinasakan hanyalah diharapkan dan diminta darimu seorang. Tidak diharapkan dari seorang pun selain dirimu. Tidak mengharapkan keselamatan dari para malaikat atau dari makhluk yang lainnya. Ada wahdaka, hanya dari dirimu seorang. Kenapa ada makna hanya dari dirimu seorang? Hadza mustafadun min uslubil hasr. Ini diambil dari uslub hasr. Uslub itu susunan kalimat. Hasr itu tadi pengkhususan, yaitu taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil memberi makna hasr, pengkhususan. Wa minka salam, asal kata atau asal susunan kalimat yang bakunya adalah assalamu minka. Dalam bahasa Arab disebut jumlah ismiyah dengan pola mubtada dan khabar. Assalamu mubtada, minkanya khabar. Biasanya mubtada didahulukan daripada khabar. Assalamu minka sama dengan assalamu alaikum. Tapi ini dibalik, khabar didahulukan, mubtada diakhirkan. Wa minka assalam. Wa minka assalam. Wa minka disebut khabar muqaddam. Assalamu disebut mubtada muakhar, dibalik urutannya. Kena dengan kaidah taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr. Mendahulukan ma'mul daripada amil memberi makna hasr. Hasr itu pengkhususan. Jadi makna wa minka salam artinya hanya dari dirimu lah diharapkan keselamatan. Ada makna hanya, sama dengan iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka, tapi iyyakanya didahulukan. Sama dengan wa alaihi tawakkalna. Susunan yang bakunya tawakkalna alaihi. Kami bertawakal kepadanya. Tapi kalau alaihinya didahulukan, alaihi tawakalnya mengandung makna hanya kepada dialah kami bertawakal. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada dia aku bertobat.
Ini juga wa minka assalam. Hanya kepada engkau diharapkan keselamatan. Jadi wala turja min ahadin siwak, tidaklah diharapkan keselamatan dari selainmu. Makna ini diambil dari uslub hasr, susunan kalimat yang memberi makna pengkhususan. Wa minka salam ay wahdaka duna ghairika. Kami berharap keselamatan hanya dari dirimu dan tidak kepada selain dirimu. Jadi assalam di sini maknanya keselamatan. Assalam yang pertama Allahumma antas salam maknanya adalah nama Allah yang maknanya assalam, yang lafaznya assalam maknanya selamat dari semua aib, dari semua kekurangan dan seterusnya. Inilah makna wa minkas salam. Wa qawluhu tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarakta, maha barakah engkau. Dzal jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Tabaraka maknanya ta'alaita wa ta'azamta. Ada dua, tinggi dan agung. Tabarakta maknanya ta'alaita, maha tinggi engkau. Wa ta'azamta, dan maha agung. Tinggi dari segi apa? Tinggi dari tiga segi. Pertama, tinggi dalam hal zat. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah di atas seluruh makhluknya. Huwal aliyul kabir, dia itu maha tinggi. Tinggi apa? Zatnya tinggi, di atas arsy. Padahal arsy makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada makhluk lain di atas arsy. Satu-satunya yang ada di atas arsy Khaliq, Allah. Istiwa di sana, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Jadi di atas kita ada langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Langit pertama dengan langit kedua dipisah oleh air. Kedua, ketiga juga begitu, sampai ketujuh. Masing-masing langit dipisah oleh air. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi. Di atas kursi ada air lagi. Di atas air ada arsy. Di atas arsy ada Allah. Allah itu paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya disebut Ali, maha tinggi. Di dalam lafaz tabarakta ada dua makna, ta'alaita wa ta'azamta. Maha tinggi engkau dan maha agung. Kedua, tinggi dari segi kekuasaan. Tidak ada yang kekuasaan lebih tinggi dari Allah. Ketiga, tinggi dalam hal kehormatan, kemuliaan, dan keagungan. Dzal jalali wal ikram. Dza pemilik, al jalal keagungan, al ikram kemuliaan. Maknanya ya sahibal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Berkata muallif, wahuma wasfani azimani li Rabbi subhanahu adalani ala kamali azamatihi wa kibriyaihi wa majidihi wa ala kathrati sifatihil jalilah wa ta'addudi atayahul jamilah mimma yastaujibu alal ibadi an tamtali'a qulubuhum mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan lahu. Jalal dan ikram merupakan dua sifat yang agung bagi Allah, yang kedua-duanya menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah. Juga menunjukkan banyaknya sifat jalil dan banyaknya pemberian yang indah. Pemberian Allah itu kan tidak bisa dihitung ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi makna
Jalal dan ikram dua-duanya menunjukkan sempurnanya keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah, juga menunjukkan banyaknya sifat mulia yang lebih dimiliki oleh Allah dan banyaknya pemberiannya kepada makhluknya yang mewajibkan bagi hamba untuk memenuhi hati mereka dengan rasa cinta, mengagungkan dan memuliakan Allah. Itu makna dzal jalali wal ikram. Kenapa kalimat ini dibaca ba'da sholat? Setelah sholat istighfar, lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dicontohkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Tapi orang merasa tidak puas, ada yang nambah-nambah, ya Allahumma antas salam minkas salam fahayyina rabbana bis salam, terus wa adkhilna jannata darussalam tabarakta wa ta'alaita. Padahal tabarakta sudah mencakup wa ta'alaita. Mungkin disambung, dicampurkan dengan doa melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah, Allahumma antas salam minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Sudah sampai sana. Kalau doa ba'da salat, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, digabung fahayyina rabbana bis salam, dimasukkan ke sini. Kreatif ya dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, dalam masalah dunia kulen, dalam masalah agama kreatif. Dibalik. Wal hikmatu minal ityani bil istighfari ba'da shalah ya izharu hadmin nafas wa anal amda lam yakum bihaqqis shalah wa lam ya'ti bima yanbaghi laha ala tamami wal kamal bal la budda ay yakuna qad waqa'a fi syai'in minan naqas wat taqsir wal muqassiru yastaghfiru la'allahu ay yutajawaza an taqsirih wa yakuna fi istighfarihi jabrun lima fihi min naqsin au taqsir. Hikmah dilakukannya istighfar seusai salat. Begitu beres salat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Tidak boleh kita menerapkan hadis dalam masalah salat ini yang berbunyi, siapa yang selesai dari sebuah pekerjaan hendaklah dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya lah sempurnalah amal soleh. Hadis ini diterapkan ba'da salat. Begitu assalamualaikum sana, assalamualaikum kiri, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Siga nu nyambungnya kayak yang benar, kayak yang nyambung, padahal enggak nyambung. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak mengatakan begitu, jangan. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seusai salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Contoh orang yang kreatif, tapi kreatifnya tidak proporsional. Ketika kita bersin, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah. Yang dengarnya, yarhamukallah. Yang bersin lagi, yahdikumullah, gitu ya. Kalau umpamanya hai gitu, apa tuh? Wah, itu bahasa Indonesia nguap. Kita baca apa? Ada yang kreatif, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dalilnya, ada. Dari mana? Dari ayat dan hadis. Ayat menyatakan, hadis menyatakan at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Hadisnya sahih. Allah berfirman, fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dikenai dengan satu godaan setan, berlindunglah kamu kepada Allah. Itu ayat ya. Hai atau menguap dari setan. Kata
ayat, kalau terkena gangguan setan, ta'awud, maka pas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasional enggak? Rasional. Siga nu nyambung siga. Kalau siga berarti tidak, eta budak siga monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Siga nyambung pada enggak nyambung. Lihat apakah Nabi SAW ketika hai ta'awud dan mengajarkan? Tidak. Kalau bersin kata Nabi SAW, siapa yang bersin? Alhamdulillah. Siapa yang mendengarnya? Yarhamukallah. Yang bersin jawab lagi yahdikumullah. Diajarkan. Kalau bersin urusan dunia, itu sebaik-baik petunjuk. Tapi kalau hei atau menguap, Nabi SAW tidak mengatakan apapun. Tidak ada zikir dalam hal menguap. Tidak boleh berkreasi. Oh, ta'awud nih ayatnya, nih hadisnya nyambung. Lihat, apakah Nabi demikian? Oh, Nabi merenang tak bisa nyambung ke nana. Kalau berani ngomong itu getok kata jelema tah. Sotoy pisan, merasa lebih tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada doa apapun dalam hal hei, dalam hal batuk. Udah, jangan alhamdulillah atau subhanallah Allahu akbar, enggak diajarkan. Tapi kan itu zikir. Iya, kalau dikaitkan dengan momen batuk atau huai, itu zikir yang muqayyad, nggak boleh dilakukan tanpa dalil. Iya, kita boleh alhamdulillah Allahu akbar secara mutlak boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan satu amalan atau kejadian tertentu, itu butuh dalil, nggak boleh. Tidak ada zikir tertentu ketika batuk dan huai. Kalau bersin ya diajarkan. Demikian juga kalau terab, sendawa, nggak ada zikir. Kalau kita alhamdulillah ya otomatis alhamdulillah. Kalau terab mati alhamdulillah. Jadi hikmahnya apa? Diucapkan, dilakukannya istighfar ba'da shalah. Hiya idharu hadbin nafsi. Menampakkan ya karumasaan diri kata orang Sunda. Naon karumasaan tanya? Yang ngerasa banyak kekurangan. Seorang hamba dalam sholatnya tidak menunaikan hak-hak sholat yang sebenarnya. Tidak melakukan yang sebagaimana mestinya berupa kesempurnaan di dalam sholat. Tidak sempurnalah sholatnya. Bahkan pasti setiap orang terjerumus ke dalam kekurangan dan kelalaian di dalam sholatnya. Lalainya terutama lalai dari aspek apa coba? Kekhusyuan. Sudah kita jelaskan khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak khusyuk dia dosa. Apalagi ikhlas wajib. Siapa yang tidak ikhlas sholatnya sah tapi dia dosa. Apalagi ya kalau laki-laki berjamaah di masjid kalau tanpa uzur. Siapa yang tidak berjamaah tanpa uzur dia dosa walaupun sholatnya sah. Mungkin banyak kelalaian dari aspek gerakannya, cara angkat tangan, cara sedekap, cara ruku, sujud, duduk. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu pun kekurangan. Banyak kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Wal muqassiru yastaghfiru la'allahu ayyutajawaz an taqsirih. Orang yang muqassir, orang yang kurang dalam melaksanakan kewajiban, lalu dia minta ampunan dengan harapan mudah-mudahan kekurangannya diampuni. Maka istighfar tersebut sebagai penambal dari semua kekurangan dan kelalaian di dalam sholat. Makanya bukan alhamdulillah setelah sholat, tetapi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma yashtagilul musalliyu ba'da dhalika bitahlil. Lalu orang yang salat seusai melakukan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya ya, dia menyibukkan diri dengan tahlil.
Maksud tahlil bukan kenduri kematian, tapi apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya yang diterima dari Warad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Mughirah menulis surat kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah wassalam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Mughirah di dalam suratnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat dan salam, beliau selalu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang nama apa? Yuhyi wa yumitu. Padahal enggak ada yuhyi wa yumitu di sini. Jadi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lafaz yuhyi wa yumitu ada di dalam lafaz lain, tapi bukan ba'da salat, tapi di dalam zikir ketika akan sa'i, ketika di Safa di Marwah ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Terus angkat tangan, terus ngadoa, bebas. Setelah beres ngadoa, turunkan, baca lagi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Di sana ada, tapi di sini mah tidak ada. Meureun dibedol ngarah lengkapnya, kreatif lagi tuh, ditarik ke sini. Padahal contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat lalu salam, beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Juga hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, di footnote-nya ada tuh. Hadis kedua dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kana yaqulu fi duburi kulli shalah hina yusallimu. Bahwa Abdullah bin Zubair ya selalu seusai salat setelah salam selalu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, lalu baru setelah itu membaca tahlil di usai setiap salat. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Apa makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Sering kita bahas segala puji la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Wahdahu yang esa. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku, baginya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, baginya pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ya. Itu sudah dijelaskan pada bab zikir di masa yang lalu. Nah, Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang menghalangi lima a'taita, terhadap apa saja yang engkau berikan. Jadi kalau Allah memberikan sesuatu kepada seorang hamba, itu gak bisa dihalang-halang. Walaupun jutaan orang berkonspirasi menghalangi hal tersebut, gak bisa, tetap saja pasti akan sampai. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, terhadap apa saja yang engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, terhadap apa yang engkau halang-halangi. Kalau Allah
tidak mentakdirkan sampainya rizki kepada seorang, dihalangi oleh Allah, nggak ada yang bisa memberikan rizki itu kepada dia, karena Allah yang menghalangi. Walaupun miliaran orang udunan kasih ke dia, Allah yang menghalangi nggak akan bisa. Jadi Allah menyatakan la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'at. Adapun makna la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu itu di halaman berikutnya. La qauluhu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya la yanfa'u sahibul ghina minka ghinahu wa innama yanfa'uhu ta'atuhu laka wa imanuhu bika wa imtithaluhu li amrik. Maknanya tidak akan bermanfaat bagimu orang yang memiliki kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya. La yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidaklah bermanfaat kekayaan seseorang, kekayaannya terhadap dirinya atau kepada dirimu. Wa innama yanfa'u, hanyalah yang bermanfaat bagi dia adalah ketaatannya, keimanannya, pelaksanaan dari semua perintahnya, baru itu yang bermanfaat. La yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidaklah bermanfaat kekayaan seorang bagi pemiliknya, bagi dirimu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kaya, kekayaannya tidak bisa menebus dirinya dari azab kalau dia berdosa. Yang bisa bermanfaat bagi diri setiap orang apanya? Ketaatan, iman, dan pelaksanaan ibadah dia berupa melaksanakan perintah Allah atau menjauhi semua larangannya. Itu yang dimaksud dengan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa qawluhu la ilaha illallah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan seluruh agama ini baginya, memurnikan seluruh penghambaan atau pelaksanaan agama ini bagi Allah Azza wa Jalla. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membenci hal itu. Makna dari kalimat ini adalah nahnu ala hadzal tauhid wal ikhlas walau karihal kuffaru dzalik. Kami selalu berada di atas tauhid dan keikhlasan ini sekalipun orang kafir membenci hal ini. Yang dibenci oleh orang kafir dari orang Islam adalah ketauhidan dan keikhlasannya, adalah ibadahnya, bukan move politiknya. Orang-orang kafir itu lebih takut kepada orang-orang muslim yang ada di masjid dibanding orang-orang muslim yang demo di jalan-jalan. Orang-orang kafir itu lebih takut kepada orang-orang muslim yang rajin menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, daripada orang muslim yang pandai berorasi politik di hadapan orang banyak. Lebih benci itu. Karena apa? Karena sentimen kekafiran terhadap tauhid, terhadap iman, terhadap kebaikan. Pelaku keburukan selalu akan sentimen kepada pelaku kebaikan. Oleh karena itu pasti mereka benci. Makanya dikatakan walau karihal kafirun. Inilah makna zikir tadi, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus termasuk la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah selesai membaca itu, lalu disyariatkan bagi setiap muslim membaca tasbih yang warid, ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabbahallaha
fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa orang yang bertasbih kepada Allah seusai salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, jumlah total 99 kali, lalu disempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Buih kan banyak ya, lautannya jauh, luasnya gak ketulungan, buihnya pasti banyak. Dosa kita sebanyak buih itu diampuni dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang dilakukan seusai salat. Ini amalan ini yang 100 kali zikir ini enteng apa berat? Subhanallah. Tentu saja enteng. Gak sampai 5 menitnya. Tidak sampai ngos-ngosan nafas kita, tidak perlu istirahat. Setelah subhanallah 33, istirahatlah capek ya. Bari hayo apa begitu? Enggak sampai ngos-ngosan. Enggak sampai keringetan. Di Cirebon mungkin keringetan. Tapi bukan karena zikirnya, tapi karena panasnya udara. Biasanya daerah Cirebon di masjid-masjid itu aya hihid. Tahu hihid? Kipas. Jadi sambil zikir sambil kipas. Kalau di sini nggak disediakan, afwan. Karena ada yang lebih modern. Apa? Tuh kipas angin tuh. Tinggal cetreken weh, tanpa harus gegeber kita. Jadi zikir tersebut tidak sampai ngos-ngosan, tidak sampai keringatan, tidak sampai tiba bergeg. Tiba bergeg itu artinya tiba pereket. Ekspresi beratnya mengangkat sesuatu. Enggak sampai begitu. Enteng bari merem gitu ya, tapi sambil dihayati. Maha suci Allah, artinya maha suci itu Allah tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan. Sambil dihayati seperti itu. 33 kali tasbih, tahmid, takbir, total 99 ditambah tahlil la ilaha illallah dan seterusnya. Seluruh dosa walaupun sebesar buih di lautan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Amalan yang ringan dengan pahala yang super banyak. Makanya setan itu berusaha mengganggu agar kita seusai salat itu lalai dari zikir. Kebanyakan seusai salat langsung ngodok saku. HP sambil zikir, sambil chatting, sambil baca SMS, WA atau Facebook atau apa saja gitu ya. Tidak ada penghayatan. Yang paling parah setelah selesai salat langsung bikin status. Alhamdulillah baru selesai salat fardu. Saya tak pernah merasakan kekhusyuan seperti yang barusan saya alami. Kehapus itu, pahalanya habis itu. Capek gawe, teka pake, barijeng di teke. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tentang keutamaan zikir ba'da shalah. Ja'al fuqara'u ila Nabi alaihi salatu wassalam faqalu dhahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ulya wa na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Datang para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah,
orang-orang yang beruang, para beruang, orang-orang kaya dengan harta, mereka mampu meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka sholat seperti halnya kita kaum fuqara juga sholat. Mereka saum seperti kita saum. Tapi mereka memiliki kelebihan dengan hartanya. Mereka bisa haji, kita enggak. Mereka bisa umroh, kita enggak. Mereka bisa jihad, kita enggak. Mereka bisa sedekah, kita enggak. Maksudnya berjihad dengan harta. Karena kelebihan hartanya. Orang miskin enggak memiliki itu. Orang miskin gak bisa haji, gak bisa umrah, gak bisa jihad dengan harta, dan gak bisa juga sedekah karena gak punya harta. Mereka iri oleh orang kaya bukan karena bisa bersenang-senang dengan kekayaannya, tapi iri karena bisa melakukan ibadah yang lebih dengan kekayaannya. Irinya terhadap keuntungan dunia apa akhirat? Akhirat. Bisa sedekah, bisa umroh, bisa haji yang gak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Irinya bukan si itu mah seneng mau mobilan wae, makan di restoran wae, tidur di hotel wae, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Duh, kabita. Bukan karena gitu. Kalau itu mah kabita dengan urusan apanya? Dunianya. Ini mah bukan kabita karena urusan dunia, tapi urusan akhirat. Bisa infak, bisa sedekah, bisa bikin masjid, bisa membiayai daurah, bisa haji, bisa umroh, bisa segala macam. Kita nggak bisa. Padahal pahala dari semua itu besar. Apa kata Nabi SAW? Ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadum ba'dakum wa kuntum khairam man antum baina dhahranayhi illa man amila mithlah tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kata Nabi SAW, mau enggak aku beritahukan kepada kalian suatu urusan? Kalau kalian lakukan urusan ini, kalian akan mampu menyusul orang yang telah mendahului kalian dalam hal amalan. Dan tak ada seorang pun yang bisa menyusul kalian setelah kalian. Dan kalian adalah sebaik-baik kalian di antara orang-orang sekitarnya. Kalau melakukan ini, kecuali orang yang mengamalkan amalan yang sama dengan amalan itu, yaitu tasbih, tahmid, takbir seusai salat masing-masing 33 kali. Coba, hadis yang sahih ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mengisyaratkan pahala yang bisa diraih dengan harta, baik dalam bentuk haji, umrah, infak, sedekah, jihad dengan harta, ternyata bagi orang miskin dan bagi orang yang kaya juga bisa diraih hanya dengan tasbih, tahmid, takbir seusai salat masing-masing 33 kali. Seneng gak orang-orang fuqara dan masakin? Seneng. Yang penting pahalanya sama walaupun amalannya beda. Kan yang penting hasil akhir pahalanya sama. Coba pekerjaan mending yang berat dibayar 200.000 sehari, atau mending enteng dibayar sama 200.000 sehari. Mana? Ya mending lu enteng itu. Mending mana? Mandor yang kerjanya tuh tunjuk, ya, bentik curug balas nunjuk, lihat ya, sambil minum, sambil duduk, sehari dibayar 500.000. Atau tukangnya, aduh, kejingjing, naplok, narekel naik gitu ya. Kadang-kadang
Jatuh waktu ngebangun masjid ini, ada yang jatuh tuh tukangnya ke rumah sakit atau. Untung tidak begitu tinggi. Ada ini 4 meter ya, 4 meter lebih mungkin. Ada tuh. Dibayar dengan ukur 100.000. Lebih berat pekerjaannya tapi lebih kecil gajinya. Tapi si mandor lebih enteng tapi lebih gede bayar. Mana yang dipilih? Si mandor. Oleh karena itu, bukan iri terhadap pekerjaannya, tapi iri terhadap penghasilannya. Kalau bisa mah nggak kerja tapi digaji gede, kalau bisa ya. Nah, ini juga begitu, orang miskin bukan iri karena uangnya untuk bersenang-senang, tapi iri karena bisa beribadah dengan uang itu. Ketika mereka memperoleh pahala yang sama besar tanpa harus memiliki kekayaan, mereka senang. Cukup tasbih, takbir, dan tahmid 33 kali masing-masing. Ini besar. Saya tanya, hadis itu ada kelanjutannya enggak? Adanya. Tapi di sini mah tidak dijelaskan kelanjutannya. Tapi kelanjutannya ternyata rahasia ini bocor ke orang-orang kaya. Jadi orang kaya oke, tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali sambil tetap bisa sedekah, bisa infak, bisa haji, bisa umroh, bisa segala macam dengan hartanya. Siapa yang menang? Orang kaya. Orang miskin iri lagi. Tapi iri untuk kebahagiaan di akhirat, datang lagi kepada ya Rasul. Ya Rasulullah, saudara-saudara kita dari orang kaya mendengar apa yang kau ajarkan kepada kami. Jadi mereka juga bisa tasbih, tahmid, takbir, bisa infak, sedekah, haji, umroh dan seterusnya. Apalagi solusinya? Apa kata Allah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Mereka dikehendaki untuk menjadi kaya, kalian dikehendaki untuk menjadi miskin. Tapi dua-duanya punya tanggung jawab yang tidak jauh berbeda. Orang kaya tanggung jawabnya apa? Bersyukur. Orang miskin tanggung jawabnya apa? Bersabar. Orang kaya punya kewajiban dengan kayanya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Orang miskin enggak punya kewajiban itu. Orang kaya kelak akan dihisab dengan kekayaannya. Orang miskin kekayaannya dihisab juga, tapi karena sedikit hisabnya enteng. Makanya makin banyak kekayaan makin susah hisab. Tak heran apabila dalam salah satu hadis fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin lebih dahulu masuk surganya 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi pas orang kaya masuk surga, alhamdulillah masuk surga. Kamu sudah duluan, saya udah 500 tahun di sini. Kamu kemana aja? 500 tahun dalam keadaan bersenang-senang, bayangin. 500 tahun. Dalam riwayat lain 40 tahun. Kok jauh banget, 140, 1500, dua-duanya sahih. Apakah dua-duanya bertolak belakang? Tidak, tapi dua-duanya saling melengkapi. Imam Al-Qurtubi menyatakan maksud 500 tahun adalah orang fakir miskin yang awal masuk surganya dibanding orang kaya yang terakhir masuk surganya jaraknya 500 tahun. Tapi orang miskin yang terakhir masuk surganya dibanding orang kaya yang pertama kali masuk surga jaraknya 40 tahun. Sehingga dua hadis tadi tidak saling bertolak belakang. Sing mending kaya, mending miskin. Bingungnya ditanya begitu mah. Mending miskin sieun teu sabar. Mending kaya sieun teu syukur, dua-duanya berisiko, ya. Tapi setiap orang dalam doanya selalu minta kekayaan, menunjukkan tidak mau miskinnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran dan kemiskinan. Ya Allah, sungguhnya aku minta limpahan rizki darimu yang halal, banyak dan penuh barokah.
Itu cuma isyarat kamu miskin, inginnya kaya. Berkata Abu Salih salah seorang rawi hadis ini. Yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33. Ya. Yaitu dengan mengatakan subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu akbar sehingga masing-masing 33 kali. Lakin hadza fahmun minhu lil hadis. Tapi perkataan Abu Salih ini merupakan pemahaman pribadi dia terhadap hadis ini. Wal azhar annal majmu'a li kulli kalimatin min haula'il kalimat bi ayyusabbiha 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 33 kama fi hadits Abi Hurairah as-sabiq. Jadi tadi Abu Salih menyatakan jumlah total 33. Jadi masing-masing dari lafaz tadi dilakukan 11. Subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Jadi total berapa? 33. Ini pemahaman Abu Salih, salah seorang rawi hadis ini. Tapi yang jelas kata muallif, kata Syekh Abdul Razak, bahwa jumlah total dari masing-masing kalimat, ya masing-masing kalimat 33, masing-masing kalimat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sehingga jumlah total semuanya 99, 100 kurang 1 lalu digenapkan 100 dengan tahlil sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Hadis ketiga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Khaslatan aw khallatan la yuhafidhu alaihima 'abdun muslim illa dakhalal jannata huma yasirun wa may ya'malu bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran fadzalika khamsun wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsimi'atin fil mizan wa yukabbiru 34 idza akhadha madji'ahu wa yahmadu 33 wa yusabbihu 33 fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan." Kata Abdullah bin Amr, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ada dua perkara tidaklah seorang hamba muslim memelihara kedua perkara ini kecuali dia akan masuk surga. Siapa ingin masuk surga, pelihara dua hal ini. Huma yasir, kedua perkara ini enteng. Sitel kata anak sekarang, gampang, mudah. Dan wa may ya'malu bihima qalilun, tapi yang melaksanakan amalan enteng ini sedikit sekali. Apa amalan tersebut? Bertasbih di akhir setiap sholat 10 kali. 10 dalam hadis ini. Bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Jadi berapa kali? 30 kali. Maka berarti 150 kali secara lisan. Karena itu sekali sholat 30 tanya. Dalam sehari berapa kali sholat? 5 kali. 30 kali 5 150. Itulah 150 kali dengan lisan, tapi 1500 dalam timbangan. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. Karena satu amalan lipat gandakan 10 kali. Dan bertakbir 34 kali apabila dia berbaring. Mau tidur, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Jadi takbir dulu 34, terus tahmid 33, terus tasbih 33. Berarti berapa? 100 kan? 100. Fadzalika mi'atun bil lisan. Itulah 100 kali zikir dengan lisan. Wa alfun fil mizan. Tapi 1000
dalam timbangan. 10 kali lipat. Jadi kalau ba'da salat berapa kali? 10 kali 10 kali. Jadi 30 kali. Dalam hadis yang pertama tadi Abu Hurairah berapa kali? Masing-masing 33 kali. Dalam riwayat lain ada yang 11 kali 11 kali. Dalam riwayat lain ada yang 25 kali 25 kali. Semuanya sahih, yang menunjukkan boleh itu, boleh ini. Kalau kita terburu-buru banget, waktu terbatas, umpamanya sedang nunggu sesuatu yang harus segera dipenuhi, umpamanya travel, kereta, pesawat, gak bisa lama zikir, ambil yang 10 kali. Kalau waktunya luang, ambil yang terbanyak 33 kali. Kalau pertengahan bisa 11, bisa 25 kali. Semuanya boleh, semuanya sahih. Itu ba'da salat. Adapun kalau mau berbaring, takbir 34, tahmid 33, tasbih 33, genaplah 100, tapi pahalanya 1000. Karena satu amalan dilipat gandakan 10 kali. Berkata rawi hadis ini, walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqiduha biyadi. Aku melihat Rasul SAW menghitung zikir tersebut dengan jarinya. Saat di zaman Nabi ada tasbih apa tidak? Ada, tasbih sudah lebih dahulu daripada ajaran Islam. Kalau kita melihat di film-film umpamanya tentang pendeta-pendeta Buddha atau Hindu yang botak, apa yang mereka bawa di tangannya? Tasbih. Kadang-kadang gede dikalungkan di lehernya. Itu alat ibadah mereka, ya. Sebelum Islam sudah ada, itu sudah ada di agama mereka. Dan ketika Nabi SAW datang, beliau tidak menggunakan itu. Yang digunakan apa? Tangan, dengan tangan. Hitung zikirnya dengan tangan, 33 dengan tangan. Gimana caranya? Tidak dijelaskan, bebas. Bisa dengan ini 5 gitunya. 5W kali genep kali 30 tambah 3 bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kantong salah, ini sudah 5 kali, sudah 6 kali. Bisa juga dengan jari-jari buku kita. Ya, satu jari ada berapa buku? 3 kali 5, 15. 2 balikan tambah aja 1. Jadi 33. Nah, kumawelah cara namanya, terserah. Tapi dengan tangan, ya. Apakah sudah ada alat yang bisa dipakai menghitung di zaman Nabi? Banyak. Bisa dengan batu dihitung 33 kali, ya kalau mau. Dan seterusnya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu, tapi melakukan dengan tangan. Oh, kalau zaman dulu belum modern, masih primitif, jadi belum ada alat hitung. Seprimitif zaman itu, kalau mau membuat alat hitung sampai 33 pasti bisa, ya. Pasti bisa. Bukan karena kemajuan teknologi yang menyebabkan kita tidak harus dengan tangan, bukan. Tapi ini sunnah. Nabi begitu, lakukan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifahuma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Wahai Rasulullah, kenapa 2 amalan ini mudah tapi yang melakukannya sedikit? Termasuk kita kadang-kadang mengabaikan. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti ahadakumus syaitanu fi manamihi, ya, fayunawwimuhu qabla an yaqulahu wa yatihi fi salatihi fayudzakiruhu hajatan qabla an yaqulahu. Setan datang kepada salah seorang di antara kamu seusai salat, ya. Kemudian dia membisikkan angan-angan ke dalam hatinya, ya, sebelum orang itu mengatakan zikir-zikir itu. Jadi si setan datang di dalam sholatnya, mengingatkan dia di dalam sholatnya kepada keperluan-keperluan ini. Udah, kamu banyak keperluan, gak perlu zikir kan sunnah. Ya, keperluan kamu apa? Kamu harus segera istirahat, tidur. Ya, kamu harus segera makan.
Kamu ditunggu oleh kawan-kawanmu, itu obrolan seru tuh. Zikir mada sunnah, ya udah salam-salam pure aja, ikut ngerumpi. Seru lah dijamin. Kamu punya bahan banyak untuk itu. Akhirnya kegoda. Atau untuk zaman sekarang, itu tadi ada vibrasi itu di sakumu. Ada apa? Ada getaran. Jadi rata-rata kalau mau sholat, kata imam, matikan HP. Di silent. Nggak di silent, tapi di vibrasi. Biar kalau ada miss call atau ada yang masuk baik WA, BB ataupun SMS, bahkan Facebook atau Twitter, nggak gurubuk. Siapa nih? Dalam sholat ngeduga-duga si fulan atau ada. Sehingga begitu assalamualaikum langsung ngodok, ya, langsung ngodok. Tadinya niatnya mau zikir, ngodok. Oh si anu, tadinya nanti hanya dibaca aja, nanti nggak akan dijawab, nanti jawabnya setelah zikir. Setelah dibaca, oh ini penting harus dijawab sekarang nih. Tek. Chatting terus akhirnya. Ayo tuh kita anak tunggu di sini cepat langsung. Iya, anak jalan sekarang. Akhirnya jalan. Zikirnya nggak sempat. Ngaku nggak? Ngaku. Padahal nggak ada kepentingan yang mendesak. Beda kayak nggak basok bersama. Yang diundurkan 5 menit juga nggak akan kehabisan. Ya. Tapi begitulah setan di dalam menggoda manusia. Ini enteng tapi pahalanya besar, tapi sedikit sekali orang-orang yang melakukannya. Hadis tadi sahih diriwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Itulah zikir ba'da salat, yaitu tasbih, tahmid dan takbir, kemudian diakhiri dengan tahlil. Apa setelah itu? Wa yustahabu lil muslim ay yaqra'a adbaras salawat. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Disunnahkan bagi seorang muslim seusai zikir salat, hendaklah dia membaca 3 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzat dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku membaca al-mu'awwidzat seusai salat. Al-mu'awwidzat adalah 3 surat yang di dalamnya mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Berkata muallif, wal muradu bil muawwidzat hadis suwar ats-tsalath. Yang dimaksud dengan al-muawwidzat adalah 3 surat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa qad atlaqa alaihi al-muawwidzat taghliban, dan umumnya ya ketiga surat ini disebut dengan sebutan al-mu'awwidzat. Lalu hendaklah dia juga membaca ayat kursi. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa orang yang membaca ayat kursi seusai setiap salat fardu, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Apa maksudnya? Tidak akan masuk surga, tidak ada yang bisa menghalangi dia dari surga kecuali kematian. Berkata muallif, wal muradu biqaulihi lam yamnahu min dukhulil jannah illa ayyamut, ay lam yakun bainahu wa baina dukhul jannah illa al-maut. Maknanya tidak ada penghalang antara dia ya dengan memasuki surga kecuali menunggu kematian. Karena sebelum mati tidak akan bisa dulu masuk surga. Jadi yang menghalang adalah menunggu kematian semata-mata.
Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa gurunya Imam Ibnul Qayyim? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Imam Ibnul Qayyim, lihat, guru perbuatannya oleh para muridnya selalu diperhatikan untuk ditiru. Sebab perbuatan guru pasti itu aplikasi ilmu zaman dahulu. Ya, guru-guru sekarang maduka. Kata Imam Ibnul Qayyim, balaghani an Syekhina Abil Abbas Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salatin. Telah sampai berita kepadaku dari guru kami, yaitu Abul Abbas Ibn Taimiyah. Disebut tidak guruku tapi guru kami. Karena murid-murid Ibn Abbas banyak, sebagian dari mereka ada yang menjadi ulama besar yang dikenal. Murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah selain Imam Ibn Qayyim juga Ibnu Katsir, juga Imam Az-Zahabi. 3 nama ini tidak asing ya bagi kita, sering kita dengar. Ya, Imam Ibnu Katsir digelari Al-Hafidh. Beliau seorang ahli tafsir, ada punya tafsir Ibnu Katsir. Namanya Tafsirul Qur'anil Azim. Disebut dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Ada Al-Bidayah wan Nihayah. Ada juga beliau seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarah. Dan banyak lagi. Imam Ibnul Qayyim seorang ahli sejarah, seorang tabib, ahli kedokteran Islam. Dan banyak lagi. Al-Imam Az-Zahabi dikenal dengan sebutan Al-Hafidh Az-Zahabi, ahli hadis. Beliau menyusun banyak kitab, di antara Al-Kabair, di antara Mizanul I'tidal dan yang lain-lain. Berkata Imam Ibnul Qayyim, telah sampai kepadaku dari guru kami, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang semoga Allah mensucikan ruhnya, bahwa berkata Ibnu Taimiyah, ma taraktuha aqiba kulli sholatin. Aku tidak pernah meninggalkan ayat kursi ini seusai setiap sholat. Kalau kita melihat penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah, kita menangkap isyarat bahwa ayat kursi dibaca seusai membaca Al-Mu'awwidzat, ya. Al-Mu'awwidzat dulu, terus ayat kursi. Terus ada lagi satu zikir lain ba'da salat. Wa minal masyru'i lil muslim ayyaqula adbara salawat ma'ausa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabal. Termasuk zikir yang disyariatkan bagi setiap muslim adalah di akhir setiap salat, zikir yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Dalam Sunan Abu Daud dan An-Nasai dan yang lain-lainnya dari Mu'adz bin Jabal. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya suatu hari. Memegang tangan Mu'adz, lalu berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ini cinta apa? Cinta iman. Karena sesama muslim. Jangan disalahfahami dengan cinta yang lain. Oh, Nabi SAW mencintai sesama jenis tuh. Dan ini orang-orang yang para pendukung gerakan gay, homo kayak begitu, disingkat apa? LGBT, lesbian, gay, B-nya apa? Biseksual, dan T-nya transgender. Para pendukung LGBT bahwa itu boleh dan ibadah, nih hadis, mencintai sesama. Nabi SAW juga mencintai sesama. Nih Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintai. Itu orang yang pikirannya ngeras, kotor, maka hasil ijtihadnya juga kotor aja, gitu ya. Ini cinta imani.
Usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Aku wasiatkan hai Mu'adz, jangan sekali-kali kamu tinggalkan seusai salat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Nah, ini juga dibaca. Kapan? Kalau Syekh Abdul Razak kelihatan urutannya terakhir. Tapi urutan mana yang lebih dahulu dibaca memang tidak disepakati oleh para ulama. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ketika membahas ini urutannya tidak seperti ini. Jadi begitu istighfar astagfirullah terus Allahumma antas salam minka salam tabarak la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu la ilaha illa mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terus ke sini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, atau membaca doa itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Terus baru ke tasbih, tahmid dan takbir, lalu membaca al-mu'awwidzat, membaca ayat kursi dulu, lalu membaca al-mu'awwidzat. Setelah itu bebas berdoa dengan doa yang kita kehendaki, ya. Inilah penjelasan tentang zikir-zikir ba'da sholat, ya. Nanti di sesi yang terakhir kita akan membahas istighfar yang di awal tadi kita belum bahas syarahnya. Kita break dulu kira-kira setengah jam untuk menghela nafas. Setelah itu kita baru lanjutkan lagi sampai zuhur. Dan bahannya habis kan? Sekarang sambil nunggu itu, sambil kita fotokopikan bahan yang akan kita inikan pada sesi yang berikutnya. Nanti pertanyaan dirapel ya pada pertanyaan pada sesi yang terakhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi